apa yang dimiliki tidak sah. Bu, berarti Indra Priawan sendiri anak suaminya ini tersebut akan ikut menikmati Oh, haknya Ibu sudah. Minarsi ya. Kalau di mata saya sudah pasti, apalagi dari awal harta saya kenapa dihilangkan pada saat masih kecil, masih belum raksasa PT Bluebird Taksi, itu sudah diambil kan hak saya. Saya pengurus, dianggap saham saya semua harus diambil, dan diambil tanpa bayar. Itu peraturannya di mana gitu? Apakah ada undang-undangnya? Apakah ada pasal-pasalnya? Kalau saya lihat, saya belum ketemu. Tapi kenapa tidak bisa membantah pengacara mereka bahwa ini undang-undang sah? Kan nggak ada. Bu, ini kan mungkin Indra juga sudah dewasa. Apakah sudah pernah ketemu untuk membicarakan hal tersebut atau seperti apa? Mereka lihat kamera, Bu. Ya. Jadi dari Indra tidak pernah datang untuk ketemu. Saya ketemu Indra dulu pernah pada saat diundang untuk RUPS tahun 2013, pada saat saya dimasukkan di kamar gelap. RUPS tapi dimasukkan di kamar gelap. Itu Indra ada. Apakah sekarang dia juga sebagai salah satu pemegang saham? Dia jelas memegang saham sekarang. Kan dari turunannya dari kakak saya mengambil harta saya anggap mengambil harta saya. 2013 ya? 2013 ya. Jadi sebelumnya sudah dari tahun 2001 sudah mengambil. Bu, berarti kan tadi Ibu bilang Indra ada pada saat RUPS dan Ibu ada di kamar gelap ini. Ya. Artinya Indra tahu ya Bu ya bahwa Indra tahu bahwa terjadi permusuhan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang dimasukkan ke kamar gelap itu sebagai kawan? Kan nggak mungkin kan. Jadi alasannya pun lucu. Saya pemegang saham. Kenapa kok harus dicek Pak senjata atau tidak? Oke, itu saya terima. Tapi kenapa yang lain tidak? Dan kenapa saya dicek di kamar gelap? Jadi itu kan aneh. Karena itu saya katakan saya orang hebat. Saya punya senjata hebat juga. Dikejar. Senjata apa? Senjata hakikat. pada saat itu Indra posisinya apa sudah? Indra sudah besar, sudah dewasa, sudah 20-an ke atas. Berarti sudah terlibat di dalam perusahaan ini ya? Ya. Jadi sebagai catatan tadi tahun 2001 Sudah dihilangkan sebagai pemegang saham dan pengurus. Tahun 2013 diundang. Paham kan? Ya. 2001 dihilangkan sebagai pemegang saham karena dia mengundurkan diri sebagai pengurus. Tadi bukan sebagai pemegang saham. Kemudian 2013 atau 13 tahun kemudian diundang lagi. Jadi paham ya? Oke. Karena Jadi ada saham warisan, diundang untuk saham warisan. kemudian untuk bisa menjawab ini, karena kami kan hanya pelalui surat, ada baiknya kalian ke sini, ke LGX ini, untuk menyanyikan lebih luas daripada ini, kali-kali dilayani. Tengah Bang. Oke. Kenapa Anda berkirim surat seperti ini? Data apa yang Anda miliki gitu coba? Nah, karena kami kan mengirim surat berkali-kali, jawabannya selalu sama. Banyak yang menanyakan tentang perkembangan berikutnya, maka di sini saya beritahukan bahwa perkembangan belum ada. Kita masih menunggu adanya panggilan dari kepolisian. Namun ada masalah di mana Bluebird membantah. Tapi bantahannya itu aneh. Jadi di sini yang dilakukan ada penggiringan opini. Disuruhnya sekretarisnya untuk memberitahukan bahwa saya ini tidak pernah menjadi pemegang saham PT Bluebird Tbk dan tidak pernah menjadi direktur PT Bluebird Tbk. Jadi di sini ada pengalihan opini. Bagaimana pengalihannya? Saya kan dengan sangat jelas mengatakan,
saya mantan direktur PT Bluebird Taxi dan saya pemegang saham PT Bluebird Taxi. Jadi dialihkan menjadi Bluebird Tbk. Padahal Bluebird Tbk itu suatu persoalan yang berbeda yang nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaannya, bagaimana hubungannya antara PT Bluebird Taxi dan PT Bluebird Tbk. Jadi jawabannya berbeda. Saya tulis sebagai PT Bluebird Taxi, kok dia tulis tidak pernah menjadi pemegang PT Bluebird Tbk. Itu kan penggiringan opini seolah-olah saya itu berbohong. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa PT Bluebird Tbk itu sekarang sangat megah. Tapi itu tidak terlepas dari perbuatan keji yang dilakukan sebelum-sebelumnya oleh almarhum Chandra dan Purnomo. Oh ya, tadi kalau dilihat bahwa saya bukan pemegang saham, tidak ada hubungannya. Bagaimana Mabes Polri mau menerima? Tapi saya semua punya bukti, bagi ingin melihat akan saya perlihatkan buktinya. Lalu jadi ini semua oleh Yusuf Salman yang mungkin sekarang saya masih memberikan kesempatan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, karena ini bisa juga kena pidana mencemarkan nama baik. Sekarang kita kembalikan pada pendiriannya. Pendirian PT Bluebird sejak tahun 1971. Waktu itu masih hanya ada PT Bluebird Taxi. Sekarang yang terjadi adalah sebetulnya ada 4 keluarga. 2 keluarga sudah mundur. Ini juga jadi tanda tanya. Kenapa kok satu persatu mundur dan akhirnya tinggal 1 keluarga dan saya yang sebetulnya ikut dalam keluarga yang sekarang sedang berkuasa. Tapi ada apa? Kan tanda tanya juga. Jaya kok mundur gitu. Itu yang mengetahui secara lebih detail itu pemegang saham satu lagi yang pernah dianiaya. Lalu kita lihat gugatan penganiayaan belum selesai, sudah muncul masalah berikutnya, yaitu penculikan terhadap diri saya, semuanya dengan bukti-bukti pengakuan dari penculiknya. Jadi kalau kita menculik itu jangan dikira itu tanpa risiko. Kalau nanti akhirnya kecewa, mereka lapor. Tapi apa akibatnya? Ya kita tanya aja siapa yang akhirnya ditabrak. Jadi itu yang terjadi.